Oke ya. Nah, untuk yang sekarang ini udah ganti aki ya. Jadi akinya udah ganti. Cuma mohon maaf karena saya nggak bisa nge-record pergantian akinya. Nah, ini contoh aki yang masih bagus ya. Jadi ketika di starter itu dia nggak terlalu turun jauh. Misalkan ini kan 12,3 volt ya. Kita coba starter ya. Saya coba starter. Nah, turunnya itu paling 11,9, 11,5. Jadi nggak sampai yang kayak kemarin. Jadi turunnya itu sampai 9,5, misalkan 10 jadi 10 ya kan, jauh banget ya. Jadi ciri-ciri aki yang udah low itu ya turunnya jauh banget ya kalau di starter. Sedangkan kalau misalkan aki masih bagus itu dia waktu di starter itu nggak jauh banget turunnya. Ini contoh lagi. Nah, jadi masih aman ya. Oke, jadi seperti itu untuk infonya, nanti menyusul soal videonya ya. Kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan yang ini ya, penjualnya. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan penjualnya. Jadi di sana itu ada beberapa merek ya. Jadi ada Yuasa, terus GS, terus ada juga merek Motobat. Nah, dari segi harga itu memang Yuasa yang paling mahal ya. Dari harga paling mahal, sepengalaman saya emang dari segi kualitas itu Yuasa bagus ya. Dari segi penjualan juga di sellernya itu memang perputaran penjualannya itu dia Yuasa cukup banyak. Jadi ketika kalian beli aki baru itu cari toko yang setidaknya itu penjualannya itu lancar, jadi stoknya itu jalan terus. Jadi stok yang saya beli ini bisa dibilang baru ya, jadi bukan stok lama. Dan kenapa saya milik Yuasa ya, kembali lagi karena apa ya, pengalaman yang cukup memuaskan selama saya memakai aki merek Yuasa tersebut. Dari segi harga juga lebih mahal, pastinya kualitasnya juga lebih bagus ya, gitu ya. Kemungkinan kan seperti itu. Terus yang kita dapatkan pertama ya, ini ada cairannya ya. Saya bahas lagi detail juga keluaran aki terbaru. Setahu saya ini ya, kalau misalnya salah bisa kalian koreksi dan komen, bahwa aki baru itu sekarang cairannya itu, elektrolitnya itu dia dipisah. Jadi kenapa? Mungkin ini sebagai apa ya, action untuk membuat akinya itu lebih fresh. Maksudnya itu ketika dari pabrik sudah dikasih elektrolit itu, kadang-kadang kita beli itu, mungkin kalian mengalami juga, kadang beli aki baru kok baru setahun atau 2 tahun itu udah soak, udah ngedrop gitu ya, udah jelek. Nah, kemungkinan itu ya dari sini juga. Jadi dari pabrikan sekarang pengisian elektrolitnya itu ketika akinya tersebut itu baru mau dipakai gitu, jadi benar-benar fresh. Jadi dadakan lah gitu ya, jadi nggak diisi dulu terus di packing baru dijual, tapi dipisah dulu ketika kita memakai baru diisi gitu ya. Ini langkah yang cukup bagus. Jadi pengguna aki yang mau beli itu bisa, harapannya bisa lebih awet karena penuangannya ketika mau dipakai gitu ya. Jadi kita dapat elektrolit ini seperti ini. Ini kalau misalkan waktu beli itu masih ada tutupnya ya, tutupnya warna hitam. Nanti saya edit bisa kalian lihat. Jadi masih ada tutupnya. Terus akinya sendiri, akinya kan udah kepasang di motor ya, mohon maaf. Jadi saya nggak bisa kasih detailnya. Dan akinya itu masih ada segelnya seperti ini. Nah, masih ada segel seperti ini. Bahwa ini menandakan akinya masih baru ya. Jadi seperti itu. Jadi komponen utamanya cairan, terus ada penutup warna hitam, dan aki itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya nanti, tapi saya ilustrasikan aja ya, mohon maaf. Pertama ini ketika kalian beli itu, kalau ori dia ada kode produksinya di sini. Nah,
Ini kode produksinya 28 Juni 2022. Berarti ini aki masih keluaran terbaru, ya kan ya. Juni 2022 kan masih baru lah ya, nggak lama-lama amat gitu ya. Terus ketika kita hendak memakai aki tersebut, pertama dari aki itu ada segelnya. Pertama kita buka aki, ada segelnya ya, kita buka segelnya dari aki. Terus dari cairannya tersebut itu ada segelnya juga, tutup yang warna hitam yang tadi saya sebutkan. Nah pertama buka dulu tutup warna hitam tersebut. Nah ini kan ada aluminium foil ya, jadi masih ketutup tadinya. Nah terus di aki ketika sesudah dicopot ini kita tuangkan seperti ini. Nah tapi ini posisinya masih nutup ya, jadi kita tekan set. Nanti saya kasih ilustrasi gambarnya. Jadi ditekan seperti ini set, otomatis kan nanti di lubang-lubang 6 sisi sel itu dia akan bertemu dengan lubang juga, jadi seperti ini. Saya ilustrasikan misalkan jadi seperti ini set, kita tekan set, nah terus kita tekan itu dia akan bolong semuanya ya. Nah elektrolitnya itu akan mengalir semuanya. Elektrolitnya dia akan ada udara, gelembung-gelembung udara ya. Kita tekan. Kalau misalkan kita pastikan juga bahwa ketika kita tekan itu pengisiannya itu berjalan, jadi berkurang elektrolitnya tunggu sampai habis gitu ya. Nah ketika udah habis, kita tunggu beberapa saat, kita ambil gitu. Nah ketika sudah kita ambil, nanti di aki, di lubang-lubang aki di 6 selnya tersebut itu nanti bereaksi. Kita tunggu beberapa saat, kurang lebih ya 2-3 menit, baru kita tutup dengan tutup hitam yang ada di sini tadinya. Kita tutup, kita tekan-tekan sampai benar-benar tertutup rapat gitu ya. Nah ini saya akan bacakan juga biar kalian lebih paham. Jadi urutannya seperti ini. Pertama ya, buka segel aluminium foil ya tadi. Buka segelnya dulu. Buka segel aluminium foil itu, segel ini itu menutup lubang pengisian ya. Jadi aluminium foil ini nantinya menutup lubang pengisian. Kita buka dulu, terus menyiapkan elektrolit, kan? Menyiapkan elektrolit itu yang kedua, dengan cara dibuka segel warna hitamnya ini. Terus yang ketiga mengisi elektrolit kaki, ya kan? Jadi kita itu mengisinya itu dengan cara dibalik itu dan ditekan ya, seperti yang di awal saya katakan. Nah ini ada tata caranya, 3 lubang pada bagian kiri dan 3 lubang pada bagian kanan itu. Tapi kemarin saya nggak ngecek juga nih bolak-balik bisa atau enggak ya, tapi menurut saya sih sama aja gitu ya. Yang penting pengisiannya harus sampai habis dan masuk semua. Dan di sini juga tidak boleh meletakkannya itu secara miring, jadi kita masukinnya itu klop gitu lurus, nggak boleh begini miring ya. Jadi sejajar lurus. Nah kita baru tekan. Dan yang keempat, memeriksa elektrolit, pastikan gelembung udara terjadi pada botol seperti penjelasan pada nomor 3. Jadi ini intinya itu ada gelembung, bahwa memastikan cairannya itu, elektrolitnya itu masuk semua ya, masuk semua ke akinya gitu ya. Terus yang kelima, melepas botol. Sebelum dilepas juga ini instruksinya itu harus diketok-ketok dulu ya ininya, biar memastikan elektrolitnya itu masuk semua. Lepaskan botol dari tutup aki secara perlahan. Ketika udah, kita ambil secara perlahan dan memasang tutup aki bekas tutup botol, yaitu yang warna hitam tadi yang di sini. Jadi seperti itu ya. Dan untuk cara melepasnya mungkin kalian nggak di bengkel ya, di motor Vario kalian cuma butuh kunci obeng plus aja sama obeng min. Itu untuk membuka covernya aja ya. Nanti saya kasih tahu, tapi saya nggak sekalian buka ya. Nah ini baut yang baut cover aki ya, nanti dicopot, diangkat, terus ada covernya lagi satu. Jadi ada kancingan di sini di bagian setelah cover ini ya. Jadi di bagian sini dan bagian sini diangkat, ada cover lagi. Yaitu langsung kelihatan akinya. Jadi cara melepasnya itu ketika udah cover pertama dan cover kedua keangkat, kalian lepas dulu terminal negatif
terminal negatif di sebelah sini. Kita lepas dulu ya bautnya, skrupnya kita lepas, dan baru terminal positif gitu. Baru kita angkat akinya, kita ambil yang aki yang lama gitu ya ketika mau ganti. Dan ketika pemasangan soketnya itu yang dipasang yang plus dulu, yang sebelah sini yang plus, baru yang negatif gitu. Nanti kita tinggal nyeting jam lagi di speedometer di bagian atas ya. Di bagian sini kita nyeting jamnya. Oke ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini saya dapat garansi 1 bulan, harganya 236 karena saya tinggal aki lamanya. Jadi kemarin harganya itu 216.000 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalian ya terserah ya, untuk pemilihan merek aki itu terserah kalian ya, karena saya udah ada pengalaman yang cukup bagus lah, maksudnya kepuasan tersendiri memakai merek Yuasa gitu ya. Meskipun setahu saya nih ya, ada info juga bahwa Honda itu AHM itu sekarang memakai aki mereknya NS, bahkan GS itu mungkin udah jarang apa gimana, saya juga nggak terlalu paham. Intinya ada beberapa dari motor Honda itu yang baru pakai aki merek NS ya gitu. Malah Yuasa ini yang ditinggalkan ya, mungkin karena dari segi harga mungkin tinggi ya, lebih tinggi, jadi mungkin keuntungan dari penjualan di motor itu akan berkurang karena harganya spare part itu lumayan tinggi. Jadi ya karena saya punya pengalaman yang cukup yang puas lah, maksudnya karena saya merasa puas dengan pemakaian aki Yuasa, jadinya saya tetap memakai Yuasa lagi. Jadi seperti itu ya, Mas Bro. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komen aja. Kalau ada masukan silahkan kalian komen aja, biar itu buat masukan buat saya ataupun buat yang nonton ataupun buat yang baca komen-komennya. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.